Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah alladzi amarna bil ittihad. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي دعانا بحب البلاد. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الذي أرسل للعالمين إلى يوم المعاد. أما بعد، يا أيها المؤمنون ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang 3 musuh yang bisa jadi penyebab lemahnya iman. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat 3 musuh yang bisa memicu iman seseorang menjadi lemah. Setiap orang ingin keimanannya terus bertambah dan memuncak, dan sebaliknya seorang hamba tidak ingin keimanannya berkurang. Untuk itu, setiap hamba harus dapat menyadari penyebab dari lemahnya iman tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mendinding antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kalian akan dihimpunkan. Surah Al-Anfal ayat 24. Terdapat 3 musuh yang menjadi penyebab lemahnya iman. Yang pertama, syaitan dan bisikannya. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Inilah yang wajib kita sadari, bahwa bisikan syaitan itu sangatlah dahsyat menyesatkan umat manusia. Kemudian yang kedua, dunia dan godaannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dunya hulwah khadra." Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Jiwa manusia dapat tergoda akan manisnya kehidupan dunia daripada nanti di hari akhir. Ketika hati seorang hamba terikat dengan dunia, maka hubungan mereka dengan akhirat menjadi lemah, dan tentunya ini akan mempengaruhi tingkat keimanan seorang hamba.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang dunia kaum muslimin rahimakumullah. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafirin. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Muslim menerangkan, orang mukmin terpenjara di dunia karena mesti menahan diri dari berbagai syahwat yang diharamkan dan dimakruhkan. Orang mukmin juga diperintah untuk melakukan ketaatan. Ketika ia mati, barulah ia rehat dari hal itu. Kemudian ia akan memperoleh apa yang telah Allah janjikan dengan kenikmatan dunia yang kekal, mendapati peristirahatan yang jauh dari sifat kurang. Adapun orang kafir, dunia yang ia peroleh sedikit ataupun banyak, ketika ia meninggal dunia, ia akan mendapatkan azab, siksa yang kekal nan abadi. Kemudian berikutnya, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu pemicu lemahnya iman seseorang yang ketiga, yaitu teman yang buruk. Ini juga penyebab yang sangat fatal. Seorang teman dapat mempengaruhi pribadi seseorang. Jika temannya buruk, maka dia akan memiliki kepribadian yang serupa. Teman yang buruk tidak ingin kebaikan bagi teman lainnya, dan ini akan melemahkan iman seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalul jalisis salih wal jalisis su kahamilil miski wa nafikhil kayyid. Fahamil miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafikhul kayyiri imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan khabithah." Perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk adalah sebagai pembawa minyak misik yang baunya harum dan peniup perapian pandai besi. Pembawa minyak misik ada kalanya memberikan minyaknya padamu, atau engkau dapat membelinya, atau setidak-tidaknya engkau dapat memperoleh mencium bau yang harum daripadanya. Adapun peniup perapian atau memiliki teman seperti pandai besi, maka ada kalanya akan membakar pakaianmu oleh apinya, atau engkau akan memperoleh bau yang busuk daripadanya. Memilih teman yang baik adalah sesuatu yang tak bisa dianggap remeh. Karena itu Islam mengajarkan agar kita tak salah dalam memilihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil." Seseorang itu tergantung pada agama temannya. Oleh karena itu, salah satu di antara kalian hendaknya memperhatikan siapa yang dia jadikan teman. Sudah dapat dipastikan bahwa seorang teman memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap temannya. Teman bisa mempengaruhi agama, bisa mempengaruhi pandangan hidup, bisa mempengaruhi kebiasaan dan sifat-sifat seseorang. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa memilih dan memilah teman yang baik,
teman pelipur lara, teman yang bisa mengatasi permasalahan karena Allah semata. Mari kita berdoa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'na wa zidna ilman. Alhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min khali ahli nar. Ya Allah, berilah manfaat terhadap apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajarkan kepadaku sesuatu yang bermanfaat bagiku, dan tambahkanlah kepadaku ilmu. Segala puji hanya milik Allah pada setiap kondisi, bahagia ataupun susah, dan aku berlindung kepada Allah dari perbuatan penduduk neraka. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.